Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun Al Mukarram Simbah Haji Suada Atqiya Rais Syuriah PCNU Kabupaten Cilacap ingkang sampun maringi pitutur kepada kita sekalian luar biasa. Beliau bahkan kalau bisa mau jadi PLPK seperti Bapak Ibu sekalian, karena betapa pentingnya PLPK ini. Tetapi beliau Rais Syuriah NU gak mungkin. Yang saya hormati Ketua Direktur Lasisnu Provinsi Jawa Tengah, PWNU Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Lasisnu Kabupaten Cilacap. Ini agak mirip saya orangnya, tetapi beda nasibnya. Saya wakil ketua PCNU, dia ketua Lasisnu. Yang saya hormati Badan Otonom Lembaga, ada Muslimat NU, Fatayat NU, juga GP Ansor, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para PLPK, koordinator PLPK se-Kabupaten Cilacap, baik tingkat ranting ya, tingkat ranting ini luar biasa, sudah semangatnya kelihatan sekali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allahumma amin. Saya mewakili Ketua Tanfidah PCNU Kabupaten Cilacap, tentu yang pertama merasa bangga, berbahagia sekali atas rapat koordinasi ini sebagai bagian penting untuk menguatkan organisasi, melakukan konsolidasi, membangun dan menyatukan barisan supaya barisan ini mboten pleot-pleot ya, dan sekaligus dalam rangka tentu meningkatkan kapasitas organisasi. Apalagi tantangannya ini semakin waktu semakin berat, baik tantangan untuk organisasi kita, wabil khusus adalah Lasisnu. Jadi ibarat sebuah pohon tinggi, itu anginnya yang menerpa juga semakin hebat. Jadi kita jangan terlena dengan kehebatan kita, pasti angin yang menerpa ini semakin kencang. Walaupun tentu PCNU Kabupaten Cilacap sampun dipun ngintiaken dening Simbah memberikan apresiasi, penghargaan kepada Lasisnu Kabupaten Cilacap atas karyanya yang selama ini telah menorehkan banyak prestasi. Piagamnya ini banyak sekali, tidak terhitung dari berbagai hal, apakah terkait dengan pengumpulan jumlah yang didapatkan, yang diperoleh, tata kelola kelembagaannya, penguatan manajemen berbasis digitalnya, dan tentu yang belum diberikan ini oleh Lasisnu adalah prestasi dan penghargaan kepada PLPK yang berprestasi. Apa belum sudah ini? Nanti mestinya juga harus diberi apresiasi, kan itu ya? Apresiasi. Nanti mudah-mudahan kalau Lasisnu tidak, ya PCNU pada saat-saat tertentu saya usulkan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, bahwa organisasi sebesar Nahdlatul Ulama yang kita cintai dan kita banggakan ini, sebagaimana yang telah dideklarasikan dalam
menyongsong 2 abad Nahdlatul Ulama dan kita sudah masuk di dalamnya adalah merawat jagat, membangun peradaban. Jadi kita ini tugasnya adalah merawat jagat dan membangun peradaban di tahun 2024 ini sampai dengan selanjutnya di abad kedua ini khususnya. Ini adalah persoalan yang tidak sederhana, persoalan yang tidak ringan, dan ini butuh kekompakan, sekaligus butuh keseriusan, dan sekaligus butuh responsif. Ada kekompakan, ada keseriusan, dan butuh responsif kita. Responsif itu peka terhadap situasi kondisi yang terjadi sehingga kita tidak ketinggalan zaman dalam konteks kita berorganisasi, karena kita betul bahwa melalui Lazisnu ini harapan kita semua dan disampaikan oleh Simbah ini, NU ini menjadi semakin bermartabat, NU ini semakin dihargai. Gus Dur dulu pula mendeklarasikan yang namanya civil society, empowering society. Jadi Gus Dur ini bercita-cita bagaimana bangunan peradaban ini dibangun bukan dari struktur, bukan dari negara, bukan dari pemerintah, tetapi dari masyarakat dulu yang berdaya. Kesadaran kolektivitas masyarakat untuk hadir membangun dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk melakukannya sendiri tanpa harus dibantu oleh pemerintah. Ini cita-cita Gus Dur. Saatnya tentu ini akan dilakukan oleh Lazisnu. Beli mobil, bikin proposal kepada pemerintah, bisa beli mobil. Ambulan yang dulu orang NU mau beli ambulan saja susahnya bukan main. Sekarang tadi sampaikan hampir sudah 20 kecamatan, 24 kecamatan hampir ya, punya semua, bahkan ada yang double-double. Tepuk tangan untuk kita semua. Mau mengadakan pengobatan gratis bisa, siap nggih? Luar biasa. Yang belum bisa itu saat ambulannya menaikkan penumpang kemudian diantarkannya ke rumah sakit NU, kan itu kan? Ini Mbak, kadang-kadang saya lihat postingannya Lazisnu ini naikkan naikkan Rois Suriah yang selalu memberi motivasi kepada kita semua, anak-anak muda yang ada di Tanfidyah NU ini untuk tidak berhenti-henti berikhtiar menjadikan NU ini adalah bermartabat. Ya kalau kita ini maklum Mbak, karena kita itu 32 tahun pemerintahan Orde Baru ini kita tidak diberi peran apa-apa, tidak diberi peran apa-apa, bahkan kadang-kadang dicari-cari untuk apa? Dicari-cari untuk dipinggirkan. Takut kalau NU ini menjadi kekuatan masyarakat karena kekompakannya. Sekarang saatnya. Maka dari itu tentu melalui gerakan ekonomi ini harus menjadi prioritas utama, dan PCNU sangat berharap kepada para PLPK, koordinator PLPK PNS sebagai ujung tombak dari gerakan ekonomi ini. NU sebenarnya melalui Lazisnu ini belum puas kalau kita belum melahirkan yang namanya program-program unggulan, program-program yang bisa kemudian menjadi branding atau ikonnya NU. Dari Lazisnu ini kita sudah berkarya apa, kan itu ya, sudah berkarya apa, sudah bikin rumah sakit, nah ini misalnya begitu, sudah bikin lembaga pendidikan unggul, lah ini begitu, sudah bisa mendidik para santri untuk menjadi pembisnis ulung.
Karena ketua Lasisnu itu bisnisman, pengusaha kan itu ya. Masa tidak bisa ditularkan kepada para santri-santrinya. Nanti saatnya pasti harus menjadikan itu, karena persaingan kita ini adalah persaingan kewirausahaan. Saat nanti lembaga-lembaga kerja formal ini sudah tidak cukup untuk dimasuki anak-anak kita, maka alternatif yang harus kita rebut dan harus kita raih ke depan adalah menjadikan anak-anak muda NU jadi pengusaha. Anak-anak NU menjadi pengusaha. Pasti nanti harus ada bangunan yang dibangun oleh Lasisnu ke depan, mendidik anak-anak santri kita untuk dilatih menjadi seorang pengusaha. Mulai dari dia magangnya di sebuah perusahaan, ya paling tidak perusahaannya ketua Lasisnu dulu. Nah, kemudian sampai dengan bagaimana memasarkan produknya. Produk ini, kalau bikin produk ini gampang Bu, tetapi memasarkannya yang susah. Maka harus bagaimana digital marketing ini direbut dulu. Soal produk ini banyak sekali ada di mana-mana. Warga NU bikin keripik, bikin emping, bikin mendoan, bikin getuk, bikin bubur, banyak sekali bikin. Nah ini, maka dari ini yang harus jadi tantangan-tantangan kita di masa yang akan datang. Bagi anak-anak muda kita, sudah jangan diarahkan lagi jadi PNS, jangan lagi diarahkan lagi menduduki lembaga-lembaga pemerintah formal saja, karena itu peluangnya sangat sedikit. Nah ini nanti dilahirkan dari para koordinator PLPK yang walaupun tentu ini butuh waktu yang panjang, karena peradaban di masa yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, saya melihat kadang-kadang itu dunia digital kewirausahaan kita itu sudah banyak dibangun oleh jejaring orang lain yang bukan orang NU, direbut oleh jejaring orang lain, karena kita ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan seremoni kita. Nah, ini kadang-kadang mohon maaf Mbah, ini untuk menyemangati saja kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita untuk pergi berangkat untuk kegiatan-kegiatan istighosa, mujahadah, kemudian kegiatan luar biasa semangatnya. Tetapi untuk kegiatan konkret program kita kadang-kadang kita belum sesemangat gitu ya. Belum sesemangat kegiatan-kegiatan seremoni yang dilakukan oleh kita semua. Nah, maka dari itu harus kita lahirkan, dan saya kira dari Lasisnu. Karena kenapa di Lasisnu? Karena Lasisnu yang punya duit. Karena Lasisnu yang punya duit. Jadi besok warga Nahdlatul Ulama, Fatayat NU, Muslimat NU, kira-kira punya program produktif enggak? Kalau program untuk sholawatan, membaca Al-Barjanji, mujahadah, jangan pakai uang Lasisnu. Ini harapan saya. Itu pakai swadaya silakan, wong itu kegiatan sudah biasa kan. Tetapi harus diarahkan kepada program-program produktif, outputnya jelas. Dengan program ini anak mau menjadi apa, akan melahirkan produk apa. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa begitu? Karena tantangan kita ini sudah tantangan global. Jadi kita itu sudah berada di era yang disebut dengan 4.0. Wah, sebentar lagi masuk 5.0. Ini eranya era pasar bebas. Tapi kita baru mau masuk ke sana, kita kadang-kadang gelagapan. Positioning kita ini mau ditempatkan di mana? Ilmu ini saya peroleh dari PKMNU kemarin. Pendidikan kader menengah NU kan gitu ya. Kadang kita itu warga NU itu gelagapan, saya mau apa kan itu ya. Nah untuk itu maka saya berharap sekali atas nama PCNU kepada PLPK ini, Bapak Ibu, dalam apalagi dalam euforia politik seperti ini, kita singkirkan dulu euforia ini, tetapi kita lebih tetap berorientasi kepada usaha-usaha produktif kita melalui Lasisnu kita.
Dan yang paling terakhir tentu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita juga sering mendengar al-haqqu bila nidhamin yahlibul batil bin nidham, kan itu ya. Bahwa kita ini jangan sampai gara-gara kita tidak punya barisan yang kuat, tidak punya tata kelola dan sistem organisasi yang kuat, kita itu mudah dicerebrekan oleh orang lain. Pasti Bapak Ibu sekalian, di antara kehebatan kita ini, keunggulan kita ini, ada orang atau kelompok orang yang ingin mencoba menggoda kita, ingin mencoba menggoda kita, apakah baik internal maupun eksternal kita. Dari internal ini pasti ada orang yang tidak seluruhnya suka dengan apa yang kita lakukan, internal kita. Bahkan kadang-kadang ada PLPK datang ke rumah ngambil infak, kan itu ya, ngambil infak, mungkin juga ada yang menggoda, padahal sudah biasanya. Apalagi eksternal kita, karena orang melihat lazisnu yang sudah besar ini jangan sampai melebihi kebesaran yang lain. Ini kompetisi, karena era kita sudah memang era kompetisi, era berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Maka tentu syarat penting yang harus kita lakukan selain sumber daya manusia, kemampuan kita ini adalah tata kelola kita, organisasi kita. Orang sudah banyak mencoba untuk ikut, tadi sampaikan oleh Simbah, hadir di Lazisnu Kabupaten Cilacap ngangsu kawruh. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, saya dapat cerita ini, dulu saya ngangsu kawruh kepada Lazisnu A, tetapi saatnya Lazisnu A harus ngangsu kawruh ke kita. Saya dengar Cilacap itu dulu ngangsu kawruhnya salah satunya ke Purwokerto, ke Banyumas, tetapi Banyumas sudah ditinggal jauh oleh Cilacap. Tapi ini jangan sampai terjadi di kita. Dulu banyak orang ngangsu kawruh ke kita, tetapi saatnya kita ditinggal jauh oleh mereka. Tentu ini tidak kita harapkan. Maka ini harus kita siapkan. Harus kita siapkan. Perang ini sudah menjadi perang terbuka. Kompetisi global ini perang terbuka, pasar bebas. Perang terbuka ini harus kita siapkan berbagai kekuatan. Selain SDM-nya ini, jangan sampai mereka magang ke sini tapi kita tidak pernah magangin orang. Karena kita sudah merasa hebat, kira-kira Lazisnu Cilacap mau magangkan kemana ya? Ya ke lembaga-lembaga filantropi yang lain yang lebih hebat. Ada dompet duafa, walaupun ini punya orang lain. Kita itu raja, kita itu masih dompet duafa Bapak Ibu sekalian. Lembaga filantropi Islam, lembaga-lembaga amil zakat itu yang masih merajai ini masih dompet duafa. Dompet duafa. Secara nasional, dompet duafa punya siapa? Bukan punya kita. Tentu ini harus, ya kalau kita harus berlatih ya nggak apa-apa lah, kira-kira begitu ya. Paling mentalitasnya, semangatnya, dan juga sistemnya. Dan tentu banyak yang lain-lain. Yang paling terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, karena tentu ini akan ada rapat koordinasi, harapan kita kepada Lazisnu yang sekarang terus berinovasi. Karena salah satu agar kita ini menjadi kelompok organisasi yang tidak tertinggal ini adalah adanya inovasi. Selalu berinovasi supaya kehebatan amal kita ini terus dapat kita pertontonkan kepada orang lain dan kepada Tuhan, kan itu. Al-Qur'annya kayaknya banyak disebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan itu, ayyukum ahsanu amala. Tentu ini para koordinator PLPK sudah mewujudkan itu. Mana kehebatan amalmu masing-masing. Kehebatan amal kita tentu perolehan infak yang paling banyak adalah kecamatan, kesugihan misalnya. Betul ya? Jangan-jangan salah. Betul.
Dapat berapa Pak Ahmad Nuri? 160 juta 1 bulan. Luar biasa. Hah? Oh. Seberapa? Hah? Berapa? 1 tahun 2 miliar 50 juta. Sudah tidak ada proposal minta-minta lagi kan? Cukup dengan 2 miliar ini. Luar biasa, asal jadi produktif. Karena semua ini harus berbasis entrepreneur, Ibu sekalian. Harus output yang jelas. Jangan sampai besok untuk kegiatan-kegiatan konsumtif. Kegiatan konsumtif kemandirian saja. Tetapi untuk Lazisnu ini arahnya harus jelas. Ke depan harus punya keunggulan-keunggulan amaliyah tadi. Kehebatan-kehebatan amalnya. Kita tahun ini selain Innova adalah kolaborasi. Karena NU ini SDM-nya masih minim. Maka Lazisnu dan kita semua harus panggil kelompok orang lain untuk melatih kita. Dalam hal bisnis misalnya, kita bisa berkolaborasi dengan kelompok muda milenial untuk ngajari bisnis anak-anak kita. Karena kita sangat terbatas Bapak Ibu sekalian dengan dunia itu. Tetapi kita saatnya memang harus merebut itu untuk masa depan anak-anak kita. Kolaborasi, inovasi. Untuk itu maka terima kasih, dan tentu saya mewakili Al-Mukarram Romo Kiai Haji Nasrullah ini, kebetulan beliau ada Musda MUI. Saya atas nama Tanfida PCNU mengucapkan selamat sukses atas penyelenggaraan kegiatan rakor ini. Jangan lupa tetap dalam satu barisan, dalam kekompakan dan kekuatan Lazisnu Kabupaten Cilacap melalui tata kelola dan sistem organisasi yang semakin kuat. Walaupun tentu ada orang yang tidak suka dengan sistem yang baik. Orang yang begini, orang yang inginnya nyimpang-nyimpang. Tata kelolanya sudah diatur dengan baik. Pasti di antara itu ada kelompok orang yang tidak punya integritas, yang ingin mencoba menyimpang dari sistem itu. Padahal sistem itu sudah kesepakatan. Tentu ini harus kita jaga Pak. Kita semuanya pemimpin harus punya sifat sidik, amanah, fatonah dan tablik sebagaimana yang contohkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kita bersama-sama baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara rapat koordinasi Lazisnu Kabupaten Cilacap dengan ini dinyatakan dimulai. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.